Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar Kapita Selekta IPS, yaitu tentang hakikat manusia. Sebelumnya, apakah ada yang sudah tahu dengan apa sih itu manusia? Gimana? Apakah ada yang sudah tahu? Manusia itu makhluk ciptaan Allah, Bu. Manusia itu makhluk pribumi, Bu. Manusia itu makhluk yang mempunyai akal dan pikiran, Bu. Manusia itu makhluk yang membutuhkan makan dan minum, Bu. Dan lain-lain. Iya, benar banget. Jadi manusia itu makhluk ciptaan Allah, makhluk pribumi, makhluk yang mempunyai akal dan pikiran, makhluk yang membutuhkan makan dan minum, makhluk yang mempunyai nafsu, serta makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dan lain-lain. Nah, jadi ini kalian sudah mengetahui apa itu manusia. Nah, oke, kita langsung saja ya membahas tentang hakikat manusia. Oke, jadi hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan makna eksistensi manusia di dunia. Sedangkan menurut ahli psikologi menyatakan bahwa hakikat manusia itu adalah rohani, jiwa atau psikis. Oke, lanjut ya ke materi yang kedua, yaitu tentang sifat hakikat manusia. Jadi, sifat hakikat manusia itu diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dan hewan. Meskipun antara manusia dengan hewan terdapat kemiripan, terutama dilihat dari segi biologisnya. Misalnya, dilihat dari bentuknya. Misalnya nih ya, orang hutan itu bertulang belakang seperti manusia, bisa berjalan tegak dengan menggunakan kedua kakinya, bisa melahirkan, menyusui anaknya, dan pemakan segalanya. Bahkan ya, ada seorang tokoh yang bernama Charles Darwin. Juga dengan teori evolusinya, ia telah berjuang menemukan bahwa manusia itu berasal dari primata atau kera. Tapi ternyata penemuannya itu gagal karena tidak ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa manusia itu muncul sebagai bentuk ubah dari primata atau kera. Nah, kemudian jika manusia dan hewan tidak sama, terus kenapa hakikat manusia hanya terdapat pada manusia, Bu? Tidak terdapat pada hewan. Oke, jadi gini, manusia itu bisa disebut sifat hakikat manusia karena secara hakiki sifat tersebut hanya dimiliki oleh manusia dan tidak terdapat pada hewan. Kenapa bisa begitu? Karena manusia mempunyai hati yang halus dan dua pasukannya. Pertama, pasukan yang tampak seperti tangan, kaki, mata, dan seluruh anggota tubuh yang mengabdi dan tunduk kepada perintah hati. Inilah yang disebut pengetahuan. Yang kedua, yaitu pasukan yang mempunyai dasar yang lebih halus seperti syaraf dan otak. Inilah yang disebut kemauan. Sedangkan pada hewan tidak mempunyai itu. Nah, jadi dari pengetahuan dan kemauan inilah yang membedakan antara manusia dengan hewan. Jadi gimana? Sudah bisa membedakan ya mana yang termasuk dari sifat hakikat manusia. Jadi yang termasuk ke dalam sifat hakikat manusia itu manusia, bukan hewan. Oke, lanjut ya ke materi yang ketiga, yaitu tentang wujud sifat hakikat manusia. Nah, jadi pada bagian wujud sifat hakikat manusia ini terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama yaitu kemampuan menyadari diri. Berkat adanya kemampuan menyadari diri yang dimiliki oleh manusia, maka manusia menyadari bahwa dirinya memiliki ciri khas atau karakteristik diri. Hal ini menyebabkan manusia dapat membedakan dirinya dengan yang lain dan dengan lingkungan fisik di sekitarnya. Bahkan bukan hanya membedakan lebih dari itu, manusia juga membuat jarak atau distansi dengan lingkungannya sehingga mempunyai kesadaran diri bahwa manusia mempunyai
perbedaan dengan makhluk lainnya. Yang kedua yaitu kemampuan bereksistensi. Nah, kemampuan bereksistensi yaitu kemampuan yang menempatkan diri, menerobos dan mengatasi batas-batas yang membelenggu dirinya. Nah, pada kemampuan menerobos ini bukan saja dalam kaitannya dengan soal ruang, melainkan juga dengan waktu. Dengan demikian, manusia tidak terbelenggu oleh tempat atau ruang ini. Contohnya di sini dan waktu ini, waktu sekarang, tetapi dapat menembus ke sana, ke masa depan ataupun ke masa lampau. Nah, kemampuan menempatkan diri dan menerobos inilah yang disebut kemampuan bereksistensi. Justru karena manusia memiliki kemampuan bereksistensi inilah, maka pada diri manusia terdapat unsur kebebasan. Dengan kata lain, adanya manusia bukan berada seperti hewan di dalam kandang dan tumbuh-tumbuhan yang ada di kebun, melainkan mengada, artinya ada di muka bumi. Yang ketiga yaitu kata hati atau conscience of man. Kata hati adalah kemampuan membuat keputusan tentang yang baik atau yang benar dan yang buruk atau salah bagi manusia sebagai manusia. Nah, dalam kaitannya dengan moral atau perbuatan, kata hati merupakan petunjuk bagi moral atau perbuatan karena realisasinya dapat ditempuh dengan melatih akal, kecerdasan, dan kepekaan emosi. Yang keempat yaitu moral. Moral juga disebut sebagai etika. Kenapa begitu, Bu? Karena moral adalah artinya perbuatan sendiri. Moral atau etika ialah menunjukkan kepada perbuatan yang baik, yang benar, ataukah yang salah, yang berkeprimanusiaan atau yang jahat. Yang kelima yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab yaitu keberanian untuk menentukan bahwa sesuatu perbuatan sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Yang keenam yaitu rasa kebebasan. Kebebasan bisa diartikan dengan merdeka. Kenapa bisa begitu, Bu? Karena merdeka adalah rasa bebas, yaitu artinya tidak terikat oleh sesuatu yang sesuai dengan kodrat manusia. Yang ketujuh yaitu kewajiban dan hak. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dipenuhi oleh manusia, sedangkan hak adalah sesuatu yang patut dituntut setelah memenuhi kewajiban dalam realitas hidup sehari-hari. Umumnya diasosiasikan dengan sesuatu yang menyenangkan, sedangkan kewajiban dipandang sebagai suatu beban. Tetapi ternyata kewajiban bukanlah menjadi beban, melainkan suatu keniscayaan. Yang kedelapan yaitu kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan adalah suatu istilah yang lahir dari kehidupan manusia. Kebahagiaan tidak cukup digambarkan hanya sebagai himpunan saja, tetapi merupakan integrasi dari segenap kesenangan, kepuasan, dan sejenisnya dengan pengalaman pahit dan penderitaan. Nah, ada 4 dimensi hakikat manusia. Yang pertama yaitu ada dimensi keindividualan, yang artinya manusia sebagai makhluk individu. Yang kedua yaitu ada dimensi kesosialan, yang artinya manusia sebagai makhluk sosial. Yang ketiga yaitu ada dimensi kesusilaan, yang artinya manusia sebagai makhluk susila. Dan yang keempat yaitu ada dimensi keberagaman, yang artinya manusia sebagai makhluk religius. Oke, lanjut ke materi yang keempat, yaitu pengembangan wujud sifat hakikat manusia. Manusia lahir telah dikaruniai dimensi hakikat manusia, tetapi masih dalam wujud potensi, belum teraktualisasi menjadi wujud kenyataan. Nah, setiap manusia lahir dikaruniai naluri, yaitu dorongan yang alami atau dorongan makan, seks, dan mempertahankan diri, dan lain-lain. Nah, jika seandainya manusia dapat hidup hanya dengan naluri saja, maka ia tidak berbeda dengan hewan. Hanya melalui pendidikan status hewani, itu dapat diubah ke arah status manusiawi. Dan meskipun pendidikan itu pada dasarnya baik, tetapi pelaksanaannya mungkin saja terjadi kesalahan-kesalahan yang biasa disebut dengan salah didik. Jadi hal tersebut terjadi karena pendidik adalah manusia yang tidak luput dari kelemahan-kelemahan. Oke, lanjut ya ke materi yang kelima, yaitu sosok manusia seutuhnya. Nah, sosok manusia seutuhnya itu telah dirumuskan dalam GBHN, yang artinya garis-garis besar haluan negara yang mengenai arah pembangunan jangka panjang. Nah, ini dinyatakan bahwa pembangunan nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.
Sosok manusia Indonesia seutuhnya berarti pembangunan itu tidak hanya mengejar kepada kemajuan lahiriah seperti sandang, pangan, kesehatan, ataupun kepada batiniah seperti pendidikan, rasa aman, bebas mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab, atau rasa keadilan, melainkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara keduanya sekaligus batiniah. Lanjut ya ke materi yang keenam, yaitu tentang konsep manusia Indonesia. Nah, setiap negara mempunyai gambaran sosok manusia ideal yang berarti baik yang berlainan dalam menerapkan keempat dimensi yang disebut kriteria. Dan konsep manusia Indonesia seutuhnya tersebut telah menempatkan keempat dimensi kemanusiaan secara selaras, serasi, dan seimbang. Nah, deskripsi manusia Indonesia seutuhnya tertuang dalam butir-butir Pancasila. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa Ibu sampaikan tentang materi hakikat manusia. Gimana anak-anak? Apakah sudah paham dengan materi yang Ibu bahas tadi? Dan apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah, atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.